Halo sahabat edukasiku, materi pembahasan kita kali ini mengenai perkalian aljabar. Untuk mempermudah caranya, kita langsung ke contoh soal berikut ini. Tentukan hasil perkalian aljabar berikut. 8xz dikali 3y kuadrat z dikali negatif 4x kuadrat y. Maka untuk memperoleh jawabannya kita perlu ketahui dulu di sini ada apa saja dalam aljabar ini agar kita lebih paham, lebih mudah untuk mengerjakan soal mengenai aljabar. Di dalam aljabar ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Apa sih variabel itu? Variabel itu huruf-huruf yang ada pada soal ini. X, Z, Y itu adalah variabel. Maaf, sebelumnya teman-teman perlu ketahui kenapa ditulis X-nya bentuknya kayak gini. X ini untuk mempermudah kita membedakan antara X dan kali. Gunakan pada aljabar untuk menulis X seperti ini. Karena kalau kita tulisnya seperti X biasa, huruf X gini, kita tidak bisa membedakan antara X dan kali. Begitu ya, jadi ini disebut dengan X. Ini huruf X. Kemudian kembali lagi ke dalam variabel tadi. Variabel adalah huruf yang tertera pada soal aljabar. Huruf itu bisa meliputi dari A sampai Z. Semuanya disebut dengan variabel pada soal aljabar. Kemudian koefisien itu adalah angka yang ada di depannya variabel. Ini angka 8, angka 3, angka negatif 4 itu disebut dengan koefisien. Adalah angka di depan variabel. Lalu konstanta adalah angka yang berdiri sendirian, hanya angka saja, tidak ada variabelnya. Angka tanpa variabel. Tanpa variabel atau huruf. Di dalam soal ini, di sini tidak ada konstanta. Di sini hanya terdapat koefisien dan variabel. Konstanta itu pokoknya yang angkanya hanya sendirian. Misalnya 5x tambah 2 atau kali 2. 5x kali 2, 5 ini koefisien, x ini variabel, kemudian 2 inilah yang disebut konstanta, angka yang tanpa variabel. Kemudian kembali ke dalam soal hasil perkalian dari ini. Caranya sangat mudah sekali. Teman-teman, yang perlu diingat yaitu yang angka dikalikan sendiri, yang huruf dikalikan sendiri, atau variabel sendirikan, ditulis di belakang nanti. Yang depan ditulis dulu yang koefisien dan konstanta yang dikalikan. Kita coba. Kita buat kurung untuk koefisien dan konstanta atau angkanya. Di sini ada angka 8, tuliskan 8 dikali angka berapa lagi? 3 dikali angka negatif 4. Nah, kemudian setelah angka semua ditulis, kita tuliskan hurufnya atau variabelnya. X tentang Z kali Z kali Y pangkat 2 kali Z kali X pangkat 2 kali Y. Nah, angka sudah ditulis sendiri, huruf sudah ditulis sendiri, baru bisa kita kerjakan. Diuraikan dulu seperti ini agar lebih mudah untuk mengkalikannya. Kita kerjakan 8 dikali 3 hasilnya 24 dikali negatif 4. Lalu di sini terlalu banyak, terlalu panjang variabelnya, kita persingkat atau kita sederhanakan. X-nya ada berapa? 1. Coret dulu ya, 1.
X kuadrat. Coret lagi, X-nya ada 2 ini. X pangkat 2, ada 1 tambah 2, 3. Berarti X pangkat 3. Kemudian Z-nya ada berapa? 1, 2. Z-nya ada 2 dikali Z pangkat 2. Dikali Z-nya ada berapa? Y-nya 2, coret, tambah 1, 3. Y pangkat 3. Kemudian kita hitung lagi. 4 dikali 4, 16. Masih sisa 1. 4 dikali 2, 8 ditambah 1. Jadi 96. Di sini positif dikali negatif. Hasilnya adalah negatif. Kemudian variabelnya atau hurufnya ditulis sesuai urutan abjad. Di sini ada X, Z, dan Y. Mana yang duluan? Yaitu X. X pangkat 3. Setelah X, Y dulu ya. Y pangkat 3. Kalinya kita hilangkan, tidak usah ditulis. Yang selanjutnya yaitu Z pangkat 2. Maka hasilnya perkalian dari 8XZ dikali 3Y kuadrat Z dikali negatif 4X kuadrat Y, yaitu negatif 96X pangkat 3 Y pangkat 3 Z pangkat 2. Sebenarnya sangat mudah sekali. Yang perlu teman-teman ingat yaitu yang angka sendirikan, kalikan sendiri. Yang huruf kalikan sendiri. Atau yang koefisien dan konstanta, yaitu angka, ditulis sendiri dalam kurung. Kemudian variabelnya atau hurufnya disendirikan, ditulis dalam seperti ini, dijabarkan semua, ditulis dulu semua agar lebih paham, lebih jelas, dan lebih mudah. Demikian jawabannya, semoga teman-teman paham dan bermanfaat. Terima kasih.